secara umum orang mendefinisikan retorika itu the art of persuasion, seni persuasi. Mungkin diterjemahkan di bahasa Indonesia persuasi itu semacam membujuk. Jadi membuat orang ikut kita, percaya pada kita, apa yang kita sampaikan. Itu namanya the art of persuasion. Makanya kemudian retorika didefinisikan oleh Aristoteles sebagai kemampuan menemukan alat-alat persuasi yang tersedia pada setiap keadaan yang dihadapi. Jadi orang retorikanya tinggi itu berarti apa? Orang yang pintar menemukan alat persuasi yang tepat. Oh, kalau dengan circle ini saya santai saja sambil cengenges-cengenges masuk mereka. Tapi kalau circle yang ini, oh ini anaknya sudah cengenges-cengenges. Kalau tak kasih cengenges-cengenges tambah bubar mereka. Harus agak tegas sedikit kalau di sini. Oh, kalau pakai kelompok ini biarkan saja, tidak usah diperintah-perintah, dipancing saja dia bisa belajar sendiri, baca sendiri. Tapi kalau kelompok ini harus dibacakan detail. Ini namanya kemampuan menemukan alat persuasi. Oh, kalau ini pakai logika yang agak kaku, agak ketat. Kalau ini harus banyak ilustrasi, metafor-metafor. Kalau hanya pakai logika tidak nyampe pikiran mereka. Ini namanya pinter, bisa menemukan alat persuasi yang tepat. Jadi kalian juga harus begitu ya ngomong. Kadang-kadang bahkan untuk orang yang sama, kelompok yang sama, di situasi yang berbeda, ya harus berbeda juga treatmentnya, alat persuasinya. Oh, kalau ini ceramah pasnya. Oh, kalau lagi situasi itu ya diskusi lah. Kalau situasinya begini, dialog lah. Tapi kalau seperti itu debat lah. Makanya Al-Quran itu kan menyebut untuk mengajak orang pada jalan Tuhan itu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, bisa mau'idhah hasanah, bisa mujadalah. Ini namanya alat-alat persuasi. Alat untuk ngajak orang. Ada yang diceramai saja sudah, kalau diajak diskusi macet, tidak bisa mereka. Ada yang ini harus diajak debat, ilmu ini setengah-setengah tapi ngeyeli setengah mati. Nah, kalau kayak gini ini perlu debat yang ini biar dia sadar kurangnya, dikejar terus sampai dia sadar. Tapi kalau ini anaknya pinter, dalam dia. Kasih waktu merenung biar menemukan hikmah versi dirinya sendiri. Nah, ini namanya alat retorika. Lanjut ya, kata Aristoteles, orang yang retorikanya tinggi, dia punya 4 kemampuan. Yang pertama korektif, yang kedua instruktif, yang ketiga suggestif, dan yang keempat defensif. Kalau retorikamu tinggi, kamu bisa membenarkan. Kalau istilahnya filsafat Islam itu ihqaqul haq wa ibtalul batil. Jadi membenarkan yang benar dan menyalahkan yang salah. Jadi kalau kalian bisa berretorika dengan baik, kalian bisa membela kebenaran dan juga menyalahkan kesalahan. Kalau tidak, ya sulit. Yang kedua, instruktif. Kalian bisa mendorong orang, menggerakkan orang, memerintah orang, itu instruktif. Kalau suggestif itu menggerakkan, mendorong orang. Saya tidak langsung merintah, tapi kamu tergerak sendiri. Mungkin dengan kalimat-kalimat yang memang menggerakkan. Dan mempertahankan, defensif. Mungkin ada kebenaran yang sedang terancam, diserang, dan lain sebagainya. Kita bisa membela diri dengan kemampuan retorika yang baik. Inilah mengapa Aristoteles nulis khusus membahas tentang retorika. Sebenarnya bukunya 3. Ada buku 1, buku 2, buku 3. Kalau saya tahu yang diterjemahnya itu langsung dijadikan 1. Nah, ini definisinya. Jadi sederhananya biasanya orang mendefinisikan
Retorika itu the art of persuasion, seni mempersuasi. Asumsinya retorika dua. Ketika kita bicara, itu kita harus mempertimbangkan dua hal. Yang pertama audiennya, yang kedua argumennya. Jadi ketika kita ngomong, itu perhatikan dua hal. Kalian harus sadar benar audiennya siapa. Yang kedua argumenmu, atau argumen itu bisa juga buktimu. Orang itu bisa percaya dengan kita, ikut kebenaran kita, kalau kita punya argumen yang jelas, punya bukti yang kuat. Yang kedua, kalau cocok dengan mereka, ini namanya audien. Makanya yang agak sulit hari ini itu kan peradaban media sosial. Ketika orang eksis jarak jauh. Ketika kita posting satu cerita, posting satu berita, posting satu peristiwa, kita tidak tahu ini audien yang akan mengakses berita kita itu siapa. Itu yang membuat kadang-kadang kita inginnya apa, tapi melenceng kemana. Pemahamannya bisa belok. Karena mungkin kapasitasnya berbeda, kualitasnya kurang, dan lain sebagainya. Maka padahal untuk berretorika itu sebenarnya penting kita tahu audiennya. Maka kalian juga mungkin ya nanti kalau posting apa saja, kalau ingin cerdas ya sambil kalian bayangkan tulisan kayak gini, berita kayak gini, itu nanti yang mengakses siapa kira-kira, yang membaca kira-kira siapa saja, followermu itu siapa saja. Nah, followermu cah cilik-cilik anak TPA ya jangan sering-sering posting filsafat, nanti puyeng mereka. Ya misalnya kalian guru TPA, itu followermu anak kecil-kecil gitu, ya posting yang cocok dengan dunia mereka. Kalau bikin argumen, menampilkan bukti, ya sesuaikan dengan audiennya. Kalau anak kecil-kecil mungkin pakai gambar-gambar, film, ilustrasi apa, dan lain sebagainya. Nah ini kuncinya di dua ini. Jadi retorika yang baik itu perhatikan audiennya, susun argumen dan bukti yang tepat. Ini di buku retorikanya Aristoteles itu nanti sibuk dalam dua aspek ini. Yuk kita lanjutkan. Ini di bagian-bagian awal buku retorika, beliau menjelaskan apa sih manfaatnya retorika. Ini menarik, kata beliau, setidaknya ada 3 manfaat. Yang pertama apa? Kebenaran dan keadilan itu memiliki kecenderungan alami untuk menang atas ketidakbenaran dan ketidakadilan. Sehingga ketika hakim memutuskan perkara tidak sebagaimana mestinya, maka kekalahan pihak yang benar menjadi tanggung jawab pembicara. Dan karenanya merekalah yang harus disalahkan. Gini loh, kata Aristoteles, alaminya, naturalnya, kebenaran itu menang atas kejahatan, atas keburukan. Tapi ada kalanya kebenaran kalah. Diputuskan yang salah yang menang. Yang itu seringkali karena orang yang benar, yang harusnya bicara membela kebenaran, kemampuannya kurang untuk menyampaikan kebenaran. Jadi retorikanya kurang canggih, sehingga akhirnya kebenaran jadi lemah, akhirnya kalah. Disitulah pentingnya belajar retorika. Jadi kebenaran itu kan meskipun benar, kalau kita sampaikan dengan cara yang buruk, itu kan bisa saja terus orang jadi tidak percaya dengan kebenaran kita. Menyampaikan kebenaran sambil maki-maki, sambil melecehkan, sambil merendahkan, sambil itu biasanya orang terus jadi tidak simpatik. Kebenaran yang kita bawa jadi dianggap tidak menarik, terus ditinggalkan. Jadi kadang-kadang kita terus bukan jadi juru bicara kebenaran yang baik.
Disitulah pentingnya kita belajar retorika, kata Aristoteles. Tidak cukup kita tahu kebenaran, tapi penting pula kita tahu cara menyampaikan kebenaran. Karena jangan sampai nanti kebenaran kalah gara-gara kita yang tidak mampu menyampaikannya, tidak mampu menghidupkannya. Wong kita itu kan kadang-kadang sekedar ngomong saja kan bingung. Saya tahu sih Pak itu salah, tapi gimana yang ngomongnya? Karena kamu tidak terlatih menyampaikan kebenaran. Kamu bingung. Perasaan saya ini benar, tapi menyampaikannya saya sulit Pak. Ya. Itu yang disebut penting kalian belajar retorika. Jadi tidak berhenti sekedar di titik tahu kebenaran. Itu manfaatnya yang pertama. Yang kedua, kata Aristoteles, di hadapan audien tertentu, pengetahuan yang kita miliki bukan jaminan untuk membuat mereka yakin terhadap yang kita katakan. Kita harus menggunakan gagasan umum yang diketahui banyak orang sebagai alat persuasi dan argumen. Jadi kita juga perlu mengambil strategi menyesuaikan dengan audiennya. Yang ini penting dalam ilmu retorika, karena pengetahuan saja, sekualitas apapun ide gagasan kita, kalau tidak nyambung dengan audiennya, ya tidak ada gunanya. Gitu. Sama seperti orang ngomong misalnya pada saya dengan bahasa-bahasa kimia. Angkat tangan, wis aku tidak mengerti belas mesti. Atau saya ngomong ke kalian yang sama sekali tidak ngerti filsafat, tapi pakai bahasa-bahasa filsafat, eksistensi, paradigma, esensi, itu ya kamu melongo saja. Tidak efektif, tidak tersampaikan. Disitulah pentingnya retorika. Dengan belajar retorika kita bisa tahu triknya, caranya menyampaikan sesuai dengan kepentingan audiens. Karena kalau tidak, ya tiwas kita capek. Yang ketiga, kata Aristoteles, kita harus dapat menggunakan persuasi sebagai argumen yang tepat untuk memperjuangkan dua sisi yang berlawanan, yaitu sisi yang benar dan sisi yang salah. Bukan berarti kita nanti menggunakan dua-duanya, kata Aristoteles. Ya tentu saja kita tidak akan milih yang salah, tapi kita juga harus menguasai yang salah. Dalam rangka apa? Kalau nanti lawan argumen kita menampilkan yang salah, atau dengan tidak jujur, kita bisa mengcounternya. Nah, kalau yang ketiga ini untuk kepentingan debat. Dalam perdebatan, ya kita harus menguasai masalah secara dalam, baik yang benar maupun yang salah, sehingga kalau pihak sana ngomong yang salah atau memanipulasi atau bohong, kita bisa mengcounternya. Nah, teknik mengcounter yang baik yaitu tadi diperlukan juga retorika. Baik ya, jadi ini 3 manfaatnya retorika. Ada yang tim ses ini harus belajar retorika. Baik, saya tidak tahu sebanyak ini, jangan-jangan ada. Oke ya, jadi ada manfaatnya ternyata belajar retorika itu. Tapi ya semoga tidak sofis ya teman-teman, yang tidak kita punya tujuan moral yang jelas, biar tidak seperti orang sofis. Nanti kemudian Sokrates juga memperjelas lagi ya. Beliau itu punya istilah dialektika. Kata beliau, retorika itu setara dengan dialektika. Jadi dialektika kalau di zaman Sokrates masih belum sedalam era Hegel. Dialektika itu ya upaya kita menemukan kebenaran. Model dialektis paling awal sebagaimana dilakukan oleh Sokrates. Sokrates itu kan ketika mengejar mencari kebenaran, bertanya lagi, sampai kemudian ada jawaban-jawaban dan terus disimpulkan. Ini model dialektis. Jadi dialektika kalau di zamannya Aristoteles lebih pada pencarian kebenaran,
secara umum. Itu dialektika. Nah, tandingannya dialektika itu retorika. Makanya kata Aristoteles, retorika is the counterpart of dialektik. Retorika itu padanannya dialektika. Jadi yang satu mencari kebenaran, yang satu menyampaikan atau menunjukkan kebenaran yang sudah ditemukan. Yang satu tentang kebenaran yang sudah pasti. Kalau retorika tentang hal yang mungkin. Yang mungkin itu maksudnya apa? Kebenaran yang pasti tadi kan masih mungkin diterima dan mungkin ditolak oleh orang lain. Jadi dia berhubungan dengan kemungkinan. Kalau dialektika berhubungan dengan kepastian.